السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نويت تعلم وتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء قربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد في كتابه النصائح الدينية إلى قوله: واصرف عنايتك إلى أمر قلبي والباطن، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم ونياتكم، فحقق قولك بأعمالك وأعمالك بنياتك وإخلاصك ونياتك وإخلاصك بتصفية ضميرك وإصلاح قلبك، فإن قلب هو أصل وعليه المدار. وفي الحديث: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسدت سائر الجسد ألا وهي القلب. Alhamdulillah, kita melanjutkan sedikit daripada pembacaan kitab Nashihud Diniyah karangan daripada Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad. Pembahasan kali ini tentang hati dan niat. Ini pembahasan tentang hati. Kata Abdullah al-Haddad, beliau mengatakan: wasrif inayataka ila amri qalbi wal batin. Kata Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad, beliau mengatakan: arahkan perhatian kalian kepada perkara hati. Artinya apa? Perhatikan hati-hati kita. Hati ini tempat yang paling penting. Hati ini inti daripada kehidupan kita. Hati ini inti. Kalau hati kita baik, insya Allah semua gerak-gerik kita pasti baik. Nabi SAW pernah mengatakan: Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat kepada rupa kita, kepada bentuk kita, kepada gambaran kita, tubuh kita. Tidak pernah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memandang fisik. Tidak pernah memandang fisik seseorang, mau itu ganteng, elek, putih, ireng, pesek, mancung. Tidak pernah. Allah tidak pernah memandang seorang hambanya seperti itu. Dan Allah tidak pernah memandang daripada pekerjaan seorang hamba. Apa yang dilakukan seorang hamba tidak pernah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada hati-hati kita. Hati ini tempat pandangan pertamanya Allah. Hati adalah tempat pertama pandangannya Allah. Sampai hadir majelis ini, dapat pahala, dapat pahala. Tapi kalau hati sampean kotor, hati sampean tidak ikhlas, kita hanya mendapatkan satu pahala. Kita hanya mendapatkan satu pahala. Tapi kalau kita niat hadir ke sini, niatnya bagus. Apa niatnya? Untuk bersolawat. Kita hadir ke sini niatnya untuk apa? Untuk silaturahim, kumpul sama keluarga kita, kumpul sama tetangga, sama teman, kumpul jadi satu. Kita hadir di sini niatnya apa? Niatnya untuk cari ilmu, niatnya untuk memperbaiki daripada ibadah. Nah, ini kita hadir di sini salah satu penyebab kita mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan niat yang baik. Semakin banyak niat baik kita untuk hadir ke dalam majelis ini, maka semakin banyak Allah memandang kepada kita. Perkumpulan seperti ini apakah tidak dipandang oleh Allah? Enggak. Perkumpulan seperti ini pasti dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan kepada para malaikat setiap malam itu bergantian. Ada yang turun, ada yang naik. Tugasnya apa? Tugasnya untuk memandangi hambanya satu-satu. Malaikat itu hadir ke tempat ini. Tapi kalau malaikat ditunjukkan wajah aslinya, ya kabur kabeh akhirnya. Ya, ini banyak malaikat di sini, ini banyak.
Cuman tidak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita di tempat ini itu khusyuk. Agar kita di tempat ini itu tenang, menikmati qasidahnya, menikmati daripada sholawatnya, agar seperti itu. Tapi hakikatnya di tempat seperti itu banyak para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas mereka apa? Tugas mereka mendapatkan, memandang kepada hamba-hambanya yang berkumpul di tempat ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya kepada para malaikat, "Wahai malaikat, hambaku yang turun itu apa? Keinginan mereka ini apa? Apa maunya mereka? Kenapa mereka kok kumpul-kumpul?" Akhirnya padahal Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Allah tahu apa niat kita. Tapi ini untuk menanyai, memberikan kehormatan kepada para malaikat. Tanya Allah. Akhirnya dijawab oleh para malaikat, "Ya Allah, mereka datang ke sini itu pengen hajatnya kabul. Mereka datang ke sini itu pengen urusannya dilancarkan. Mereka datang ke sini itu pengen dapat kerjaan misalkan. Mereka datang ke sini itu pengen dapat jodoh misalkan." Jonggo yura. Nah, macam-macam niat kita hadir ke tempat ini. Disampaikan niat kita ketika melihat seperti ini oleh para malaikat, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai malaikat," malaikat mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, mereka ingin dikabulkan hajat-hajat mereka. Mereka kumpul di tempat ini ingin dikabulkan, ingin dipandang oleh Engkau ya Allah." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai malaikat, ketahuilah, tanpa mereka minta, aku akan mengabulkan daripada hajat mereka. Tanpa mereka minta, aku akan selesaikan semua urusan mereka. Tanpa mereka minta, aku akan selesaikan, aku akan jaga keluarga mereka." Ini jaminan kita berkumpul untuk bersolawat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ruginya hadir majelis. Tidak ada ruginya. Waktu ya cuman sebentar, tidak sampai 24 jam. Kita kerja berapa jam? Lama, berjam-jam, panas, matahari terik. Tapi kita duduk di sini malam sejuk, enak, ono jajane, ono buai. Enak, tenang hati. Tapi apa? Tapi kita juga mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu fadilah, salah satu keutamaan ketika kita hadir di majelis. Bersihkan hati kita, luangkan hati kita. Jangan sampai ada hati-hati yang kotor, hasut, tidak suka sama tetangganya. Ono tonggone tuku motor dikira ngepet. Ada tetangganya yang suka, kita hasut, tidak suka, oh mandar bangkrut. Nah, banyak kayak gini ya. Banyak, di mana-mana seperti ini sudah. Nah, ini harus dibersihkan daripada hati kita, agar hati kita ini bagaikan mangkok, hati kita ini bagaikan gelas. Kalau gelas bekas kopi kotor apa enggak? Kotor. Harus dibersihkan dulu. Diisi air yang bersih tetap jadinya kotor. Tapi kalau hati kita ini gelas, seperti gelas yang bersih, bening, ketika diisi air, air tersebut akan langsung bersih. Tanpa dibersihkan sudah langsung bersih. Sama seperti hati kita. Kalau hati kita bersih, langsung diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, maka karunia itu akan disimpan, akan dibendung, tidak bakal dibuang lagi. Tapi kalau hati kita kotor, kita hadir ke tempat ini, diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk dibersihkan dulu. Habis bersih kemudian dibuang. Sia-sia, tidak ada gunanya. Maka dari itu tempat seperti ini, ayo bersihkan hati kita. Ayo berikan di dalam hati kita ini keikhlasan. Keikhlasan, kemudian hati yang bersih, hati yang legowo, lapang dada. Jadi kita pulang dari tempat ini, kita dapat pahala, kita hajat-hajat kita insya Allah dikabulkan. Kemudian hati kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ala inna fil jasad mudghah." Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu terdapat daripada segumpal darah. Idza salahat salaha sairul jasad. Ketika segumpal darah itu baik, maka akan baik semua perbuatan kita.
Wa idza fasadat sairul jasad. Ketika gumpalan darah itu jelek, buruk, maka akan buruk juga perbuatan kita. Ala wahyal qalb. Ketahuilah sesungguhnya gumpalan darah itu adalah hati kita. Ketika hati kita baik, ketika hati kita ini bersih, tidak ada penyakit hati, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada kesombongan, bersih hati kita, maka sesungguhnya perbuatan kita akan bersih. Perbuatan kita akan baik. Kalau ada orang yang bermaksiat, kemudian dia mengatakan, hati saya ini baik, saya melakukan seperti itu, saya melakukan maksiat seperti itu karena kehilafan, padahal hati saya baik, itu semua bohong. Ini Nabi sendiri yang mengatakan, ketika gumpalan darah itu jelek, maka semua perbuatan kita akan jelek. Tapi ketika gumpalan darah hati kita itu baik, maka semuanya perbuatan kita akan baik. Jadi kalau kita jarang ibadah, selalu maksiat, berarti ada yang masalah sama hati kita. Berarti hati kita masih kotor. Berarti hati kita harus dibersihkan lagi. Hati kita harus dilondri lagi. Agar apa? Agar kita ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita ini agar hati kita ini menjadi tempat pandangan khusus. Kita di sini ini dipandang, tapi pandangannya pandangan umum, semuanya dipandang. Tapi kalau hati kita, salah satu dari kita ini ada hatinya baik, orang tersebut akan dipandang khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dipandang khusus. Karena apa? Karena hati tempatnya pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayo sama-sama kita bersihkan hati kita. Hilangkan semua rasa benci, hilangkan semua rasa kesombongan, hilangkan daripada yang hasud, hilangkan daripada senang menggibah. Ini perempuan biasanya, ibu-ibu ini biasanya pengen gibah. Lek gibah dak esok wong loro kudu ajak-ajak biasanya. Hah? Biasanya sak kampung dijak biasanya. Lek wong loro gibah dak enak, kurang lega. Informasi ini mek titi. Nggih, Bu. Nah, ini harus dibersihkan. Jauhkan daripada kita keinginan untuk menggibah. Karena itu termasuk daripada penyakit hati. Kalau sudah ada penyakit untuk gibah, kalau ada penyakit untuk menghina kepada yang lainnya, sudah, maka semua perbuatan kita tidak ada yang bagus. Ibadah males, pasti itu otomatis ibadah males. Salat duhur, Allahu Akbar, sitala. Gibahnya durung mari sih. Tonggone siji sing digibahi. Sing liyane durung iki. Nah, ini salah satu bentuk kenapa kok kita ini males sholat. Kenapa kalau kita ini males sedekah? Kenapa kok kita ini males berbuat baik? Yaitu termasuk salah satunya hati kita ini dikotori oleh hawa nafsu. Hati kita dikotori oleh dunia. Wayahe sholat golek dunya sih. Allahu Akbar. Sik pelanggannya akeh. Engko sik wis sholatnya kari-kari. 5 menit sadurunge asar iki lho tak sholat. Hah? Wah, kayak sih kayak ini. Ya, 5 menit sebelum asar itu kita sholat duhur. Ya apa kata rezeki ini barokah. Ya. Jadi ayo, hati ini semua tempat itu ada di hati. Mau itu tentang rezeki, mau itu tentang kesehatan, semuanya ada di hati. Kalau hati kita ini kotor, akeh penyakitnya. Hasud, benci sama orang, akhirnya ngamuan, stroke, darah tinggi akhirnya. Nah, ini semuanya hati itu menjadi pondasi poros, menjadi pondasi kita. Kalau ingin kita kaya, ingin rezekinya lancar, barokah, banyak, bersihkan dulu hati kita. Maka ketika hati kita bersih, ketika kita punya uang sedikit, bersyukur. Alhamdulillah, bersyukur. Kata Nabi SAW, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan menambahi. Tapi kalau hati kita kotor, tidak ada syukurnya,
Sedina oleh 1.000, astagfirullahaladzim. Oleh sak menit tok gawe apa iki? Tuku kopi, tuku rokok entek iki. Nah, ini ada syukurnya. Akhirnya apa? Akhirnya uangnya hilang sia-sia. Akhirnya rezekinya hilang sia-sia. Tapi kalau kita bersyukur, alhamdulillah, sedina iki oleh 1.000, alhamdulillah, sedina iki oleh 50.000. Bersyukur kita, maka hidup kita tidak akan pernah merasakan daripada kekurangan. Kalau kita masih merasa kurang, tandanya hati kita belum pernah bersyukur. Maka dari itu, ayo sama-sama kita pulang dari sini, usahakan hati kita ini telah bersih daripada semua itu. Ayo dari sini kita pulang ke rumah, kita bersihkan rasa hasud, rasa iri, rasa dengki kepada sesama muslim, rasa dengki kepada tetangga, rasa ingin menggibah, rasa sombong, kita bersihkan. Pulang dari tempat ini, kita siapkan hati kita untuk mendapatkan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini, mudah-mudahan dengan berkat hati kita bersih, Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan dengan berkat hati kita bersih, Allah Subhanahu wa taala lancarkan semua urusan kita. Mudah-mudahan dengan berkat hati kita dibersihkan, rezeki kita diberikan melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di dalam rezeki kita, diberikan kemurnian, kesucian di dalam rezeki kita. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di tempat ini, dengan niat kita untuk membersihkan hati, kita pulang dari tempat ini, semua keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga kita dijadikan sebagai keluarga yang bisa dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa manfaat. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa membekas di dalam hati kita. Yang sedikit ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.